Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pengenalan konsep penciptaan manusia di dalam Islam. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Santi Duyani dengan NPM 100520178. Perkenalkan, nama saya Arfi Azhara dengan NPM 10050020176. Perkenalkan, nama saya Alifat Ismafian Usman dengan NPM 10050020188. Perkenalkan, nama saya Wael dan Maulana Yusuf dengan NPM 10050020193. Nama saya Pinkan Dewi Syafira Undanggiri dengan NPM 10050020189. Nama saya Zain Zakiah dengan NPM 10050020173. Untuk penjelasan mengenai materi pertama akan dijelaskan oleh Pinkan. Konsep penciptaan manusia dalam Islam. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai akal dan menjadi yang paling sempurna serta tertinggi derajatnya di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Al-Quran telah menjelaskan mengenai seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan umat Islam mempercayai bahwa kitab suci Al-Quran merupakan pedoman hidup yang seharusnya dipelajari. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia ini dalam beberapa ayat. Ada beberapa ayat yang menjelaskan proses penciptaan manusia yaitu sebagai berikut. Dalam surat At-Tin ayat 4, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pada ayat keempat ini, Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tubuh yang tegak sehingga dapat memakan makanan dengan tangan dan menciptakannya dengan kemampuan memahami, berbicara, mengatur, dan berbuat bijak sehingga memungkinkannya menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana Allah berkehendak. Bentuk manusia adalah yang paling indah dari semua makhluk. Selanjutnya ada surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Ayat ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari sati-pati tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian menjadi segumpalan darah, dan kemudian segumpalan darah itu menjadi segumpal daging, yang Allah jadikan tulang belulang. Ayat 14 surah Al-Mu'minun juga menjelaskan tentang dalil manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Next. Selanjutnya ada proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan secara terperinci dan sistematik mengenai tahapan penciptaan manusia dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Allah telah menunjukkan fase-fase penciptaan manusia yang terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah nutfah. Nutfah adalah fase di mana sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang telah bertemu dan terjadi pembuahan akan terjadi perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Penjelasan mengenai fertilisasi akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua adalah alaqah. Alaqah adalah fase di mana pembentukan pada akhir minggu pertama atau pada hari ke-7. Alaqah secara bahasa mempunyai arti mengembang atau menempel, sedangkan alaqah pada embrio menunjukkan pada bentuk segumpalan darah dan dapat diartikan bahwa melekatnya segumpal darah pada rahim. Yang ketiga adalah mugoh. Mugoh adalah fase pada minggu keempat. Mugoh yang merupakan arti segumpal daging merupakan fase di mana janin berbentuk melengkung dengan menampakkan gelembung-gelembung seperti alur. Yang selanjutnya adalah izam dan lahem. Fase ini terjadi pada minggu kelima, keenam, dan juga ketujuh. Fase ini yaitu pembentukan tulang dan juga otot.
Apabila tulang telah terbentuk, maka tulang tersebut akan dibungkus oleh otot. Fase yang selanjutnya adalah kholakon akhir, yaitu terbentuknya bayi yang utuh. Dan fase yang terakhir adalah nafakah ruh, yaitu proses ditiupkannya ruh pada minggu keempat dan juga merupakan proses kontrak perjanjian dengan Allah. Pada fertilisasi, terdapat proses pembuahan yang terjadi penyatuan pada kedua sel gamet, yaitu sel telur dari pihak perempuan dan sel sperma dari pihak laki-laki. Next. Terdapat fungsi fertilisasi. Yang pertama, mengaktifasi sel telur untuk memulai proses perkembangan. Yang kedua, menurunkan materi genetik dari jantan dari betina ke anak. Yang ketiga, membuat jumlah kromosom dari haploid menjadi diploid lagi. Dan yang terakhir, menentukan jenis kelamin anak. Pada proses pembuahan terdapat 10 macam proses. Yang pertama, proses pematangan sel gamet. Di sini pada proses ini terdapat 2 sel yang bekerja, yaitu sel telur dan sel sperma. Untuk yang kedua, ovulasi. Sel telur matang yang didapatkan akan dilepas dari ovarium ke tuba falopi. Dan yang ketiga, terdapat ejakulasi. Jutaan sel sperma akan masuk ke dalam vagina dan terus berenang hingga mencapai tuba falopi. Pada proses keempat, terdapat kapasitasi spermatozoa, proses penyesuaian sperma di dalam rahim dengan cara melepas selubung glikoprotein. Dan yang kelima, perlekatan spermatozoa. Pada proses ini memastikan bahwa jumlah kromosom sperma sama dengan jumlah kromosom sel telur. Untuk proses yang keenam, terdapat reaksi akrosom, yaitu reaksi di mana sel sperma mengalami proses pelepasan enzim-enzim hidrolitik untuk mencerna zona pelusida sehingga dapat ditembus. Dan yang ketujuh, terdapat penetrasi zona pelusida. Pada proses ini akan dapat ditembus oleh sel sperma tersebut. Dan yang kedelapan, peleburan membran sel gamet. Sel sperma yang berhasil menembus zona pelusida akan masuk ke dalam sitoplasma sel telur dengan melepaskan ekornya. Untuk proses yang ke-9, perlindungan dari sel sperma lain. Kepala sel sperma yang masuk akan mengaktifasi sel telur untuk melanjutkan pembelahan meiosis yang berguna untuk proses pembuahan. Dan yang terakhir, terdapat difusi sperma dan ovum. Setelah sel telur teraktivasi, maka dinding terdalam sel telur akan terbentengi dari sel sperma yang lain. Berikutnya ada fase trimester pertama, yaitu terjadi pada minggu pertama hingga minggu 13. Pada minggu pertama, terjadi yang namanya pencantuman sel sperma pada ovum, dapat dikatakan juga sebagai pembuahan. Dalam Al-Quran, ini disebut sebagai nutfah. Nutfah berarti tetesan air yang sangat kecil atau sejumlah kecil air. Lalu pada minggu kedua sampai minggu ketiga, tahapan ke-13 toosit menempel pada uterus. Dalam Islam, pengertian itu adalah alaqah, atau tahapan janin pada usia minggu pertama. Lalu pada minggu ke-4 sampai ke-7, terjadi yang namanya periode embrio. Proses ini merupakan tahapan perkembangan sel setelah mengalami pembuahan atau fertilisasi. Embriogenesis meliputi pembelahan sel dan pengaturan di tingkat sel. Sel pada embriogenesis disebut sebagai sel embriogenik. Dalam Al-Quran, ini disebut sebagai mudghah idham dan lam. Mudghah yang mempunyai arti segumpal daging ini merupakan fase yang mana berbentuk lengkung, dengan penampakan gelembung-gelembung serta alur-alur, sedangkan idham dan lam adalah peringkat pembentuk tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang berulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Lalu yang terakhir ada minggu 8 hingga minggu 12. Periode janin dalam Al-Quran disebut sebagai nasya, khalqan akhar. Pada tahapan ini, yaitu menjelang minggu ke-8. Oke, baik. Fase yang akan saya jelaskan ini biasa juga disebut sebagai trimester kedua, yaitu dari minggu ke-14 sampai dengan minggu ke-26.
Nah, pada minggu ke-14 sampai ke-16 sendiri, di dalam perut si ibu ini akan tercipta sebuah yang namanya plasenta. Nah, plasenta ini merupakan berfungsi sebagai penyalur nutrisi dari makanan yang si ibu makan. Nah, plasenta ini juga berguna agar darah si ibu ini itu tuh gak langsung nyatu dengan si janin. Tentunya hal tersebut itu sangat berguna bagi janin itu sendiri. Nah, kegunaannya ini itu sebagai fungsi pertahanan. Misalnya si ibunya itu tuh sedang mengalami sakit. Nah, karena ada yang namanya sebuah plasenta ini, jadi hal tersebut itu tuh gak langsung berdampak pada si janin. Selain itu, pada minggu-minggu ini juga menjadi titik di mana ruh itu tuh ditiupkan oleh para malaikat kepada si janin menurut hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Lalu pada minggu ke-17 sampai ke-19, lapisan lemak mulai berkembang dan mulai terbentuknya hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon estrogen ini itu salah satunya berfungsi sebagai pembantu dalam pemberian nutrisi bagi janin. Nah, untuk perkembangan. Nah, selain itu hormon ini juga berfungsi untuk meningkatkan aliran darah tubuh sehingga memberi kesan glowing pada si ibu dalam beberapa kasus. Lalu hormon yang satunya yaitu progesteron. Nah, hormon ini itu berfungsi untuk menyiapkan payudara dalam memproduksi ASI. Selain itu ada satu lagi yaitu dalam rentang waktu ini juga saraf-saraf otak dari si janin mencapai jutaan. Lalu kemudian pada minggu ke-20 sampai ke-26 saya gabung saja di sini karena beberapa aspeknya itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, pada rentang waktu ini itu ditandai dengan penyempurnaan sistem kompleks, dari yang mulai berfungsi, penghasilan sel mati, paru-paru mulai berfungsi, dan juga pengembangan saluran darah. Nah, dari janin yang mulai berfungsi ini, misalnya itu si janin ini itu tuh mulai merasakan cita rasa makanan dari apa yang telah si ibunya makan. Lalu mulai bisa mendengar sebuah suara yang berasal dari luar, lalu juga si janin sudah bisa merasakan cahaya yang ada dari luar. Nah, next. Nah, oke, sekian dari kelompok kami dan dari materi yang telah kami suguhkan itu dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagaimana berikut. Manusia diciptakan oleh Allah bentuk yang sesempurna mungkin dan juga melalui tahapan pembentukan yang sangat sempurna. Dan Allah menjelaskan seluruh kejadian di dalam Al-Quran tersebut itu sudah sepatutnya kita menjadi makhluk yang selalu bersyukur dan selalu menjalankan perintahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu aja.